Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Di matematika atau di pertemuan ini kita belajar tentang transformasi geometri, yaitu suatu perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal X, Y menuju ke posisi yang lain. Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, untuk peta konsepnya adalah seperti ini. Transformasi itu adalah bagian dari sistem koordinat. Kemudian transformasi ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah translasi, yaitu pergeseran. Yang kedua adalah refleksi, adalah pencerminan. Rotasi merupakan perputaran, dan dilatasi merupakan perubahan ukuran, bisa memperbesar atau memperkecil. Pertama, kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Saya yakin semuanya setiap hari melakukan suatu pencerminan, baik menggunakan kaca, HP, atau bayangan di dalam air. Itu merupakan salah satu contoh dari pencerminan. Seperti ini, ada cermin. Nah, kemudian ada anak bercermin, sama ya bayangannya. Atau ketika bebek ini berenang di air, maka bayangannya akan sama persis. Itu adalah contoh dari refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan atau refleksi. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Ini contoh pencerminan pada koordinat kartesius dengan sumbunya atau dengan cerminnya adalah garis yang tengah ini. Sama persis ya, jaraknya juga sama, sesuai dengan sifat-sifat yang dibentuk oleh bayangan ini. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada mobil ambulans. Kenapa kalau kita lihat normal bacaan ambulans ini terbalik? Ternyata ada manfaatnya ya jika kita lihat dari cermin atau spion mobil yang depan, maka ambulan ini menjadi huruf yang sempurna atau kata yang sempurna. Nah, itu ya, menggunakan sifat dari pencerminan. Ya. Sifat pencerminan yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Nah, jika titiknya adalah berupa A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen, B aksen. Ini jika titiknya A, B. Nah, kalau misalnya titiknya X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksen. A aksen itu adalah bayangan dari titik A ya. X, negatif Y. Yang berubah negatif titik Y-nya saja ya, titik X-nya tetap. Contoh pada gambar seperti ini. Ini X ini adalah cermin. Titik A dicerminkan terhadap X, maka bayangannya adalah A aksen. X, negatif Y. Titik A-nya tetap ya, di titik X. Y-nya yang berubah. Contoh, sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4, dan C 3,-1 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan hasil pencerminannya. Yang berubah hanya titik Y-nya saja, titik A-nya tetap ya. Jadi
A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah 2,-3. Titik B 8,4 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah B aksen 8,-4. C 3,-1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya C sama dengan atau C aksen 3,1. Yang B pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan titik A, B. Jika misalnya A, B ya terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan di titik A aksen, yaitu titik A aksen dan B aksen. A aksennya negatif A dan B aksennya sama dengan B. Atau secara singkatnya ditulis seperti ini. Jika A adalah titiknya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah A aksen negatif X, Y. Kebalikannya yang tadi ya, jika yang tadi yang berubah adalah Y menjadi negatif, di sini yang berubah adalah X menjadi negatif. Contoh nih, ya ada seperti ini. Ini cerminnya, awalnya adalah titik A, B dicerminkan terhadap titik Y, maka yang berubah adalah ya titik X menjadi negatif atau berubah tanda. Titik B-nya tetap di sini. Contoh, sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4 dan C 3,-1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Tentukan hasil pencerminannya. Baik, yang berubah hanya titik X-nya saja. Yang Y tetap ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya yang C adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini bentuk umumnya. Jika titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah A aksen menjadi B aksen menjadi A. Jadi dibalik ya. Nah, seperti ini bentuk sederhananya. A titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen itu Y, X. Berubah ya posisinya ya. Seperti apa sih garis Y sama dengan X itu? Nah, garis Y sama dengan X itu adalah garis merah ini. Awalnya A, B, ini yang atas dicerminkan, maka A aksennya atau bayangannya menjadi B, A. Oke, contohnya ya, sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4 dan C 3,-1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Hasil pencerminannya adalah baik, tinggal diubah ya, posisi X menjadi Y dan posisi Y menjadi X. Jadi A 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menjadi A aksen 3,2. Untuk B dan C juga sama, hanya dibalik posisi X dan Y-nya saja. Bagian D, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Pencerminan titik A, B terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan titik A aksen. A aksen, B aksen itu adalah A aksen sama dengan negatif B dan B aksen sama dengan negatif A. Mirip dengan yang C tadi ya, hanya ini negatif semuanya hasilnya. Atau A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka A aksen atau bayangannya adalah ada pada titik negatif Y, negatif 4. Ilustrasinya seperti ini. Jadi garis Y sama dengan X ini adalah garis seperti ini. Kebalikannya dari garis Y sama dengan X. Awalnya adalah titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka hasilnya menjadi A negatif B, negatif A. Oke, contoh. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4 dan C 3,-1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tentukan hasil pencerminannya.
Baik, ini contohnya A 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka A aksennya adalah negatif 3, negatif 2. Ya, berdasarkan ini ya, X berubah jadi Y berubah jadi X, dan kedua-duanya berubah tanda. Tadinya negatif jadi positif, kalau tadinya positif jadi negatif. Begitu juga untuk B dan C. Yang E adalah pencerminan terhadap titik asal. Titik asal itu sama dengan titik pusat 0,0. Bagaimana bayangannya? Secara singkat ditulis A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Maka A aksen atau A bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Posisinya tetap hanya berubah negatif ya. Contoh ini. Nah, seperti ini. Ini titik 0,0 di sini. Tadinya ada titik A, B dicerminkan terhadap titik 0 ini, 0,0. Maka bayangannya negatif A, negatif B. Contoh. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4 dan C 3, negatif 1 dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Tentukan hasilnya. A 2,3 dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Hanya berubah tandanya ya. Yang tadinya tandanya positif semua berubah jadi negatif semuanya. Untuk yang B juga sama. Mohon maaf ini ya, kurang negatifnya. Oke, untuk yang C juga sama. Yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Untuk yang F, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, cara singkat adalah seperti ini. A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Maka A aksennya adalah 2H dikurangi X, Y. Jadi tergantung dari H-nya ya. H-nya itu titik berapa? Bisa 1, 2, 3 atau negatif dan seterusnya. Ilustrasinya adalah seperti ini. Misalnya X sama dengan H. Nah, awalnya di sini titiknya. Maka A aksennya adalah 2H dikurangi A, B. Jadi nilai B-nya tetap ya, tidak berubah. Atau nilai X-nya tetap tidak berubah. Contoh. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4 dan C 3, negatif 1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Tentukan hasil pencerminannya. Kalau begitu nilai H-nya berapa? H-nya adalah 2. Baik, titik A 2,3 dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Nilai H-nya 2 ya. Maka A aksen atau bayangannya adalah 2 ya, 2H ya. Berarti 2 kali 2 dikurangi 2, 3. 3 ini adalah nilai B atau nilai Y. Maka hasil akhirnya adalah A aksen di titik 2,3. B 8,4. Maka B aksennya adalah 2H. Berarti 2 kali 2 dikurangi X. X-nya berapa? 8. Berarti hasil akhirnya atau B aksennya adalah negatif 4,4. Nilai C. Berapa nilai C-nya? 3, negatif 1. Nah, C aksennya adalah 2 dikali 2 dikurangi 3, negatif 1. Ini hasil akhirnya C aksen ada di titik 1, negatif 1. Dan untuk selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Secara singkat, apabila A berada di koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka A aksen adalah X. X-nya tetap ya, yang berubah adalah nilai Y. Bagaimana nilai Y? Nilai Y adalah 2K dikurangi Y. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi, Y-nya itu sama dengan K atau angka tertentu. Maka yang berubah adalah nilai Y saja, nilai X-nya tetap. Contoh,
Sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4, dan C 3,-1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -2. Tentukan hasil pencerminannya. Baik, nilai dari X tetap ya, tidak berubah. Maka untuk titik A aksennya adalah 2, X-nya tetap. Kemudian untuk Y-nya adalah 2K dikurangi Y. 2 dikali K-nya berapa? Ini K-nya -2. 2 kali -2 dikurangi Y-nya 3. Maka hasilnya adalah X tetap 2. Kemudian nilai Y-nya adalah 2 kali -2, -4. -4 dikurangi 3, -7. Ini hasil akhirnya. Kemudian untuk titik B 8,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -2. Dengan hal yang sama, maka B aksennya adalah 8,-8. Dan C aksen juga sama. Dioperasikan dengan prinsip yang sama, maka hasilnya adalah C aksen 3,-3. Baik, rumus umum refleksi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan dipahami baik-baik untuk memudahkan dalam pengerjaan soal-soal, terutama soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Harus tahu basicnya terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semangat selalu belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.